Halo guys, welcome back to AG Grachip. Dan kali ini kita akan lanjut part 2, yaitu Studying the Reference. Oke, sebelumnya aku ucapin buat Indonesia, buat bangsa Indonesia, selamat dari ulang tahun. Nah, di umur ke-81 ini aku punya harapan bahwa makin tambah umur, makin sehat selalu, makin jaya, makin sukses. Ya, walaupun teman-teman selalu mendapatkan selalu sih, tiap hari ada aja gebrakannya, tapi ya itu tetap bisa jadi bahan evaluasi untuk kita berkembang gitu. Ya, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman, ketika kita menggambar suatu hal, tentu ya kita pasti akan mempelajarinya dulu, teman-teman. Contohnya nih, ketika aku gambar mobil Thunder, nah kayak gini, teman-teman. Nah, ini aku biasa pelajari dulu, ya apa caranya supaya Thunder ini bisa jadi kayak gini. Caranya gimana? Pertama, teman-teman ambil referensi yang sama, tapi POV-nya beda. Aku ambil ini. Jadi aku akan pakai objek yang sama, yaitu Thunder Rally Fury, tapi aku pakai POV beda. Ini satu POV samping untuk coret-coretan ketika studying the reference, mempelajari referensi. Satunya ini untuk jadi POV nanti yang dipakai ketika gambar gitu. Nah, caranya belajar itu gimana? Oke, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini adalah hasil coret-coretan ketika aku mempelajari referensi mobil Thunder. Jadi ketika kita mempelajari referensi, kan kita pengennya sesuatu yang mudah, sesuatu yang nanti kalau digambar gak ribet. Ya, ini dia caranya. Pertama, teman-teman bisa membuat ukuran atau membuat garis bantu untuk memperjelas ukuran. Contohnya nih, dari roda belakang ke roda depan, itu teman-teman bisa ukur dengan menggambar lingkaran yang sebesar roda. Maka kita bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah panjang dari roda belakang ke roda belakang ke roda depan. Sisanya ya kalian gambar lagi lingkaran seperti ini, teman-teman, sebesar roda ya, jangan sampai berubah ataupun tidak beraturan, supaya ketika nanti kalian gambar ada keteraturannya. Nah, yang depan nih, ini kan hampir setengah ya, berarti kurang dari setengah gitu. Nah, ini untuk bagian depan. Terus nanti kalau makin ke bawah kan makin kecil nih. Nah, ini nanti setengahnya setengah. Nah, panjangnya lebih panjang dari ini lah, anggap aja setengah gitu ya. Terus nanti kalau yang belakang, nah ini kurang dari setengah, setengahnya setengah ini gitu. Terus ada habis lurus, kasih lengkuk sampai sini ya. Nanti kita bisa lihat lagi, nah, caranya menentukan tinggi mobil. Aku kalau di objek atau referensi ini tingginya itu segini, gambarannya begini, nggak lingkaran tumpuk ke atas tapi tak tumpuk ke tengah, dan dapatlah pas hasilnya. Oke, langsung aja tak gambar. Sebentar. Sebelum tak gambar kan aku udah nentukan nih POV mana yang nanti aku pakai untuk menggambar. Oke, ini POV-nya. Nice, ini dia. Nah, jadi ketika kalian sudah coret-coret referensi, kalian gambar sesuai dengan referensinya, teman-teman. Nah, ini dicoret-coret aja dulu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menentukan panjangnya mobil? Kembali lagi ke coret-coretan. Iya. Oke. Tadi kan kalau bagian depan kan setengah dari lingkaran. Berarti nanti kita terusin 1, 2, 3, 4, 5 tambah setengah dikit. Cuma ketika kita lihat referensi, apa yang kita lihat? Iya, cuma dari depan sampai roda belakangnya. Karena di bagian bumper itu kan lengkuk ke ini ya. Ibaratnya habis lurus gini, nah tiba-tiba lengkuk gini. Nah, ini loh. Ini bagian belakangnya itu memang agak menyempit, jadi tidak perlu digambar, teman-teman. Dan mobil itu kan bentuknya kan dinamis ya. Lengkungan tidak boxy yang kayak Cybertruck gitu. Ya, segitu deh. Oke. Langsung saja. Nah,
Pertama, ambil pertama kalian kalian paskan dulu. Misalkan nih, ini kan udah tak gambar kotaknya nih. Ini kotak banget sih. Nah, oke. Nah, udah tak gambar ya. Kita akan gambar dari sini ke sini. Tadi kan ukurannya adalah setengah kotak. Berarti aku ibaratkan segini aja. Ini setengahnya. Nah, terus ini kan baru setengah. Berarti kan satunya kan harusnya lebih segini ya. Nah, kita taruh sini, bukan taruh sini gitu. Oke, gini ya. Yakin guys. Oke. Nah, nanti lanjut ke situ. Itu kita pakai ukuran apa ya? Kita pakai patokan ini juga, tapi ada satu catatan. Ketika teman-teman perhatikan, roda yang depan itu lebih lebar daripada roda belakang. Terlihat seperti itu. Karena ketika kita main perspektif atau main gambar 3D, itu makin jauh objek itu makin kecil daripada yang di depan. Makanya yang awalnya tadi gini yang awalnya tadi beraturan panjangnya, sekarang makin ke belakang suatu objek. Makin ke belakang suatu objek nanti akan makin kecil gitu, teman. Ini adalah keteraturan, berubah yang teratur gitu. Oke, baik. Sekarang kita gambar. Berarti kan kita hanya menggambar dengan ukuran ini, tapi kan lebih kecil seiring jauhnya objek gitu. Oke. Ini kan sudah 1. Berarti kita butuh 1, 2, 3, 4. Ini tadi kan nggak dihitung nih karena nggak terlihat. Oke. 4 ya. Oke, kita nambah 1, 2, 3, 4. Udah, cukup. Jangan banyak. Rugi aku. Rugi. Aduh. Nah, berarti kotaknya segini aja batasannya. Ini kita trim aja nih. Kita potong. Oke, yeay. Nah, untuk gini gimana? Nah, ini dia sih. Bentar. Pakai ke referensi. Nah, ini kita bisa ukur, teman-teman. Cuma sebelum kita ukur, kita akan sempurnakan dulu bentuk sampingnya, karena bentuk sampingnya kan tidak flat yang kotak gitu. Ada fender, ada bagian body yang pintu, ada lengkukannya body. Nah, kayak gini juga. Nah, kita selesaikan dulu. Oke ya. Pertama kita bikin lengkuknya roda. Nah, tapi sebelum bikin lengkuknya roda, teman-teman pastikan lagi referensi yang dari samping. Lengkuk rodanya kan melingkar gitu ya. Lingkaran terus ditambah garis bawah kayak gini nanti. Nah, kalau roda kan kayak gini. Roda lingkaran tapi ditambah kayak gini. Itu untuk bentuk fender atau bentuk lubang rodanya. Nah, ketika kita gambar miring kayak gini, ini kan otomatis kan juga ikut miring nih. Nah, caranya biar teman-teman bisa mensimulasikan miringnya, teman-teman boleh lebih imajinatif ketika mensimulasikan miringnya. Kalian angkat kertasnya kayak gini. Nah, itu dia sudah terlihat miring. Nah, jadi ketika barang itu miring, biasanya akan makin menyempit walaupun tingginya tetap sama gitu. Jadi kita simulasikan di sini. Kita bikin lingkaran seberapa dulu. Kita bikin oval. Ketinggian. Nah, terus kalian kasih garis gini. Udah. Nah, sebelum kalian lanjut ke belakang, jangan lupa tarik garis. Teman-teman kalau masih ingat yang video yang sebelumnya, itu caranya narik garis. Sama. Oke. Udah tak terusin aja. Ini lingkaran tak hapus dulu biar nggak ngeriwet di. Oke, kembali ke referensi biar gampang gambarnya. Nggak
gini kan dulu biar sederhana. Terus oke. Tambah lagi. Oh iya, kotakannya belum bentuk ya. Segini aja deh. Kan kotak sih. Nah, berarti kan kita potong dari sini. Ini kita potong ke sini. Oh, berarti kurang miring. Nah, udah ya. Oke, berarti sekarang tinggal lengkupnya gini. Tambah lengkup dikit. Udah kita punya lengkungan, kita punya buat pintu, kita juga punya border fender. Sekarang kita akan mengukur berapa lebarnya. Nah, ini aku nggak akan contohkan dengan cara coretan karena aku baru dadak lah. Teman-teman, kalau kita ukur, aku biasa pakai pensil ya, gitu. Nah, ini dia. Kalau teman-teman ukur, aku akan ukur dari sini dulu. Aku contohkan. Nah, ini kan kurang lebih antara fan ini dari fender belakangnya terus fender ke depannya sama dari sudut fender ke muka itu jaraknya hampir sama. Jadi nanti kita akan samakan. Nih ya, contohnya nih. Ini kan sama. Berarti kan kita harus segaris dengan ini, sepanjang ini. Kita tarik garis lurus, terus kalian baru bentuk mukanya. Oh iya, karena oke. Nah, tingginya seberapa? Samain. Kita akan ukur dengan pensil. Oke, segini ya. Terus kalau kita turunkan lagi segini. Nah, kalau kita turunkan lagi, oke. Oke. Kan segini. Terus ini juga segini harusnya. Oh, pas. Ini berarti nanti kita main feeling. Teman-teman boleh belajar sendiri kalau masalah feeling, karena kalau masalah feeling aku gak bisa terlalu banyak meng-sharing. Oke, kita bikin mukanya. Nah, ini karena muka yang bawahnya mundur, lebih yang ini kan depan nih, tak lihatkan lagi. Nah, kita nanti kan gambar ini karena dia itu lebih ke belakang daripada yang depan, berarti nanti kita akan buat lebih ke belakang. Cuma lagi-lagi nih, kembali lagi kita lihat ke sini, dia ini posisinya lebih sempit daripada ini. Ini kan lebar, nah ini sedikit sempit, makanya terlihat dia nggak ke kiri tapi ke kanan dikit gitu, kayak gini. Nah, kita tarik. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku akan ingatkan lagi. Kita kan mau bikin lebarnya dari sini ke sini nih. Pakai ini lagi. Jangan kesuwen deh. Apa ya? Yang langsung panjang kan gitu pikirku. Oke, dari sini. Oke, terus sini. Nah, ini tadi ngapain? Aku ngukurnya pakai ini. Aku ukur dari sini ke sudut yang ini, yang garis, istilahnya garis bantunya kita. Nah, garis bantu kan kebetulan sampai fender depan. Nah, dari fender ini aku ukur lagi
Nah, patokannya di sini aku ukur lagi. Oh, 2,5 panjangnya, berarti kita bikin ukuran 1, 2 tambah setengah. Udah segini tok. Jadi kita narik cut set, kita cut segini. Ini kita hapus. Nah, oke. Lanjut. Loh. Oh, maka. Nah, udah. Nah, sekarang kita sudah punya kotak yang sederhana. Baru bagian bawahnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian atasnya, kabinnya. Kembali lagi ke referensi. Yoi. Nah, ini dia. Nah, start dari kabin itu start dari mana itu kita yang tentukan. Contoh nih, ini ini depannya itu dimulai dari sini, dari roda, dari sini, dari ke sini. Kita ambil setengah, tarik ke sini. Terus yang tinggi kita ambil setelahnya ini, tapi agak mundur dikit, tarik. Iya ya, aku baru ingat. Aku belum ukur tingginya. Tahan dulu. Ya, kan ukur tingginya adalah 3 lingkaran yang ditumpuk. Berarti kita mulai dari 1, 2. Berarti kita mulai dari sini sampai sini. Kita bikin lingkaran panduk kayak tadi. 1, 2, terus kalian tumpuk 3. Usahakan kalian bikin ukuran yang sama ya teman-teman, supaya supaya presisi. Terus kalian tarik ke samping. Udah, inilah tinggi nanti mobil kalian. Sekarang kita hapus dulu, agak ngeribet soalnya. Teman-teman juga kerasa bingung ya. Ya oke. Dah, tadi kan kita stop sampai kita kan tadi pause sampai sini. Sekarang kita langsung ke cek referensi dulu. Oh iya, ke sini dulu deh. Ini setengahnya dari yang ini. 1, 2, 1, 2. Ya bisa. Saya tak kok bingung. 1, 2, 3. Nah, itu setengah kali sini. Tarik lagi. Nanti berhentinya ini kita ambil setengah dari roda belakang, terus kita tarik ke sini. Bukan ke sini, itu kan udah tinggi ya, ini kan karena udah punya garis bantu, tinggal kita cocokkan aja sama referensi kita. Nah, kenapa nggak langsung? Bisa langsung, tapi dalam beberapa kondisi ada yang namanya apa ya, bisa jadi kita nggak akurat dalam gambarnya gitu. Kan setengah nih, berarti kita di sini, nanti kita tarik sini. Keliru, gak apa-apa gini. Terus yang ini kita kira-kira aja. Aku nggak bisa ngukur secara presisi juga sih kalau yang bagian itu. Nah, kita tarik. Tadi yang belakang ini di mana? Oh, ini deh. Tadi kan setengah sama ini. Sama ini berarti sini. Di sini. Nah, tarik terus ke sini. Udah. Kita dapat bentukannya. Kasarannya udah dapat. Sekarang tinggal spoiler sama ini apa kisahnya, supercharger ya. Nah ini pas belakang, ini pas di belakangnya. Tapi kan karena nggak karena di referensi cuma kelihatan satu, berarti nanti kita gambar satu aja di sini. Setinggi kurang dari ini, dari kita tarik sini. Ini juga gini, ini gini. Udah gini. Spionnya kalian gambar sendiri, handle juga, knalpot juga. Nah, untuk turbo charger kira-kira deh. Semoga gak ada ukur tadi.
Tapi yang pasti yang penting kalian ikuti referensinya aja dulu. Karena kalau kita cek lagi, oh ini ternyata ada celah sebelum turbocharger sama kaca depan, windshield depan. Jadi kita agak majuin dikit. Ini kan notok kaca nih, jangan sampai kita notokin ke kaca nih. Berarti kita agak majukan dikit kayak gini. Guys, gambar simpel lah, kayak kotak biasa dikasih ginian, terus gini, udah kayak gini. Selesai. Tambahin roda jangan lupa, tambahin lampu, tambahin lampu lagi. Spion. Udah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, astagfirullah. Sebelum kita akhiri studi kita petikkan jari dulu. Fokus di situ. Oke. 1 2 3. Iya. Oke, thank you bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita nanti lanjut di tahap ketiga, yaitu shrimping. Kalau teman-teman pengen tahu shrimping itu apa, ya walaupun susah dicari sih, tapi aku akan berikan sedikit spoiler. Nanti kita akan memorizing, kita akan ingat-ingat, kemudian kita akan gambar sesuai dengan memori kita. Oke? So, don't comment. Forget. So, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Thank you guys.